Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Surya Karya Laksana, MPD yang hari ini atau pagi ini telah menyiapkan waktunya. Seperti yang sudah kami sampaikan pada saat acara pembukaan tadi, kami adalah dari tim asesor yang mendapat tugas untuk melakukan visitasi di sekolah Bapak SD Inspirasi ini. Sesuai dengan IASP 2020, kami harus menggali banyak hal dari sekolah, termasuk dengan metode wawancara. Salah satunya adalah dengan Bapak sebagai Kepala Sekolah SD Inspirasi ini, dan tentunya kami harapkan banyak hal yang harus kami dapatkan dari Bapak. Dan kami mohon izin kepada Bapak untuk proses ini akan kami rekam. Tidak ada keberatan, Pak, ya? Ya, silakan Pak. Oke. Baik, pada sesi ini kami akan bertanya kepada Bapak terkait dengan pengelolaan atau manajemen sekolah, yaitu terkait dengan perencanaan sekolah. Bapak boleh cerita bagaimana tahapan atau proses penyusunan rencana sekolah, Pak, di SD Inspirasi ini? Kami berada di sekolah inspiratif. Kenapa dikatakan demikian? Karena menginginkan bahwa anak-anak dan semua warga sekolah selalu penuh dengan inspirasi. Yang pertama, dalam pengembangan sekolah, kami membentuk sebuah tim terlebih dahulu bagaimana untuk pengembangan sekolah ini. Langkah yang pertama adalah bagaimana membuat sebuah visi dari sekolah tersebut. Visi dari sekolah kami adalah yang berkaitan dengan inspiratif adalah bagaimana membangun karakter siswa dan semua warga sekolah. Tentunya adalah karakter yang ke arah yang lebih baik. Tentu di sini adalah pengembangan karakter sangat luas, artinya dikembangkan dalam sebuah misi, beberapa poin, salah satunya adalah bagaimana mengembangkan karakter siswa, mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa, kemudian juga bagaimana membangun kerjasama dengan semua komponen yang ada di dalam sekolah. Ya. Itu yang awal. Itu tahun berapa, Pak? Mohon maaf dilaksanakannya. Kami berdiri sudah lama, sejak tahun 2001. Oh, oke. Kemudian pelaksanaan sebenarnya dari awal sudah mengarah ke arah inspirasi tersebut. Nah, selama 4 tahun sekali kami melakukan evaluasi apa yang sudah kami lakukan, kemudian dievaluasi tentunya untuk mengarah terus ke arah yang lebih baik. Pak, tadi disebutkan bahwa Bapak melakukan evaluasi setiap 4 tahun sekali ya. Nah, kalau boleh tahu evaluasi terakhir tahun berapa, Pak? Evaluasi terakhir ya 2021 ya. Baik, Jadi baik. setiap 4 tahun sekali kami melakukan evaluasi untuk mengadakan perubahan. Oke, Tentunya siap. perubahan yang lebih baik. Nah, sekarang ini Pak, ke proses untuk penyusunan rencana sekolah yang tahunan, Pak. Bagaimana prosesnya? Apakah Bapak membentuk tim juga atau gimana, Pak? Betul, Pak. Jadi kami ada dua, ada tenaga pendidik dan yang kedua adalah tenaga kependidikan. Ya. Tenaga pendidik tentunya dikepalai oleh seorang kepala sekolah. Tenaga kependidikan ada yang namanya kepala tata usaha, Pak. Di situ kami bekerja sama antara saya sebagai kepala sekolah, dia dengan kepala tata usaha untuk membuat sebuah tim. Tim ini tentunya sangat banyak. Di antaranya adalah tim kurikulum yang bertugas mengenai kegiatan pembelajaran, dan yang kedua tim kesiswaan, bagaimana mengelola kegiatan agar visi yang kami canangkan untuk membangun karakter tercapai, dan ketiga adalah tim pengembangan mengenai dana atau keuangan. Jadi dokumen RKAS yang Bapak upload itu berarti hasil dari semua tim yang Bapak bentuk itu ya? Betul, tim. Dan salah satunya ada unsur dari orang tua di situ. Jadi kita mengembangkan apa saja kebutuhan yang kita perlukan dalam jangka waktu tiap tahun itu. Kemudian dari sana kita membuat atau menyusun sebuah anggaran, sehingga nanti di akhir apa yang kita lakukan tidak dalam sebenarnya tidak asal apa yang inginkan, tapi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, rencana itu Pak didahului dari proses apa sebelumnya, Pak? Proses dalam pembuatan tentunya kami mengumpulkan berbagai program terlebih dahulu. Program apa yang akan kami lakukan dalam jangka waktu setahun ke depan. Nah, kemudian dari rencana program kerja setahun ke depan tersebut, kami menyusun per poin setiap kegiatan dibutuhkan anggarannya seperti apa, berapa nominalnya, sehingga nanti tentunya di akhir tidak terlalu jauh dari yang direncanakan dengan real dalam sebuah kegiatan. Bisa saja kegiatan itu terlaksana atau tidak, itu disesuaikan dengan kondisi. Gitu, Pak, perlu atau tidaknya suatu kegiatan yang Bapak sebutkan atau rencanakan itu didasarkan kepada apa? Nah, yang pertama, kalau kami mengingat, yang pertama adalah kegiatan berdasarkan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota. Nah, mengacu kepada situ, kemudian kami pun mempunyai program secara khusus di sekolah sebagai pengembangan dari program kalender pendidikan dari kota, Pak. Itu pengembangan. Yang pertama tentunya adalah kedinasan akademik, kemudian non-akademiknya. Nah, di kami, karena berdasarkan nama sekolah, kemudian juga visinya adalah membangun karakter siswa, tentunya banyak juga program non-akademik pengembangan life skill kemampuan siswa. Nah, di sana banyak sekali anggaran yang dikeluarkan. Oke, Pak, dari tahapan atau dari poin-poin yang Bapak rencanakan tadi, kalau dikaitkan dengan evaluasi diri sekolah atau mungkin ada juga yang menyebutnya EDS atau Evadir, seperti apa, Pak, gambarannya? Tentunya kami kan punya standar. Kemudian kami tentunya dari Dinas Pendidikan itu ada form khusus
Nah, kami melihat evaluasi apa yang ada dan apa yang tidak, apa yang bisa dilaksanakan dan apa yang tidak dilaksanakan. Tentunya anggaran-anggaran program tersebut berdasarkan atau mengacu kepada FADIR tersebut, Pak. Oke. FADIR ini sebagai acuan juga bisa. Misalnya Oke. tentang sarana, kemudian dengan SDM-nya seperti apa, kami mengacu itu, segala kekurangan tentunya akan dievaluasi untuk program tahun berikutnya. Proses perencanaan yang Bapak lakukan juga Ya. mengacu ke hasil evaluasi diri itu, Pak ya? Betul. Jadi yang pertama kami membentuk tim, kemudian kami mengacu kepada FADIR, apa yang bisa dilaksanakan dan apa yang tidak, dan apa yang diperlukan. Kemudian kami tuangkan dalam sebuah program tahunan, dan dari program tahunan tersebut dibutuhkan anggaran yang diperlukan untuk program kegiatan tersebut. Oke. Baru setelah itu pelaksanaan kegiatan berdasarkan program dan anggaran yang... Pak, nih, Ya. satu hal yang mungkin akan saya tanyakan. Dari dokumen yang saya pelajari, dari 3 tahun berturut-turut rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang ada di sistem kami, Ya. tapi di 2 tahun terakhir ini, kok rencana atau RKS-nya sama persis, Pak, ya? Apakah copy-paste atau memang kondisinya sama, Pak? Pak, jadi Ya. dokumen itu memang itu adanya ya, sama persis, hanya beda tahun saja yang Bapak submit itu? Beda tahun, tapi bukan berarti kita copy-paste karena disesuaikan dengan kondisi. Tapi Kalau kata-katanya memang sama semua, Pak? Itu, Pak. Nah, Ya, atau mungkin Bapak bisa cek lagi ya? Ya, atau mungkin itu dalam 1 tahun memang kondisinya seperti itu, Pak. Jadi tahun 2000, misalnya sekarang Betul. 2022 kan Pak ya, saya lihat dibandingkan Betul. 2021, Betul. RKS-nya tebalnya sama, jumlah halamannya sama, Sama-sama. terus hanya beda tahun saja. Nah. Tapi emang benar ya itu yang Bapak submit? Betul. Jadi kami bukan hanya sekedar copy paste, tapi itu juga berdasarkan evaluasi. Memang saatnya untuk saat ini sama seperti itu. Oke, jadi bisa diputuskan. saja, betul. Jadi diputuskan akhirnya sama gitu ya dokumen atau... Betul. Nah, tapi bukan berarti setiap tahun kita sama seperti itu. Oke, untuk sementara sepertinya yang saya kumpulkan cukup, Pak. Terima kasih banyak. Nanti di sesi lain kita akan ngobrol dan berbicara lagi.